Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Walillahi 'alan nas hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Wa fil ayatil ukhra wa adin fin nas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amik. Wa fil ayatil ukhra ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa jannah. Shadaqallah wa shadaqa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita memasuki 2/3 periode bulan Zulqa'dah, salah satu bulan menjelang akhir tutup tahun, karena bulan terakhir, bulan yang ke-12 dalam hitungan hijriah itu bulan Zulhijjah. Zulqa'dah, Zulhijjah. Al-hajju ashurun ma'lumat. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan haji itu Allah tentukan di bulan-bulan yang telah dimaklumatkan, telah diumumkan. Dan panggilan haji, proses perjalanan haji itu bisa dilaksanakan mulai bulan Syawal, setelah kita menjalankan puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Syawal itu kalau kita sudah niat berangkat haji, berada di Masjidil Haram, itu sudah aktivitas haji sudah dilaksanakan di sana. Syawal itu. Tapi kita ini bangsa Indonesia masuk ke sana bulannya bulan Zulqa'dah. Kemarin tanggal 1 sampai 30 Mei itu kisaran semuanya bulan Zulqa'dah. Kenapa tidak bulan Syawal, Ustaz? Ya kesuwen ning kono. Entek-entek ragat rasanya gitu. Makanya Zulqa'dah 1 bulan itu Zulqa'dah. Tapi masuk bulan Syawal itu sudah bisa umrah, itu sudah niat haji sudah bisa terjadi di sana. Tapi tidak dengan Ramadan, Kak. Kalau Ramadan nanti nggak bisa niat haji itu karena belum ada, itu tidak termasuk bulan haji gitu. Jadi ini rangkaian. Walaupun haji itu ya bisa dilaksanakan ya hanya 5 hari saja. Kalau kebetulan jenengan jadi Presiden Republik Indonesia bisa melakukan itu kira-kira. Tapi kalau umumnya diantara kita ini yang paling cepat kadang-kadang ya 1 pekan, 10 hari dan lain sebagainya. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala memang haji ini ada periodisasi waktunya yang sesungguhnya sudah ditetapkan dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan Syawal itu sudah masuk bulan haji, Zulqa'dah, dan puncaknya adalah Zulhijjah. Zulqa'dah itu kalau dalam menurut istilah bahasa, Qa'dah itu artinya Zulqa'dah. Qa'id itu artinya orang-orang yang duduk-duduk di maq'adun. Maq'adun itu di bangku-bangku. Jadi memang orang Arab kalau sudah masuk Zulqa'dah, mereka sudah duduk manis saja menunggu tamu kira-kira gitu. Karena Mekah akan menjadi sangat ramai, kunjungan itu akan banyak terjadi, dan aktivitas ini sudah
Allah Ta'ala serukan sejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayatnya ada, bahkan ada satu surah yang Allah Ta'ala berikan. Surah itu judulnya surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj, tepatnya di ayat yang ke-27 itu. Di antara kalamnya adalah wadin finnas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Jadi saat Allah memerintahkan Nabiullah, ini teladan besar para nabi. Siapa Ustaz? Teladan besar para nabi ini adalah Ibrahim wa ala alihi. Makanya sholawat kita kan sholawat sempurna paripurna yang sering kita terus baca menjelang akhir tahiyat akhir itu kan sholawat yang disebut sholawat Ibrahimiyah, karena memang posisi kisah sejarah ya. Jadi haji itu bukan sekedar wisata religius, tapi haji itu lebih konsep kepada ibadah yang harus dimaknai dengan baik dan sempurna. Karena ini perjalanan anak manusia di antara hamba Allah, dan kita pun ya bagian dari anak manusia dan juga hamba Allah. Dan ini yang menjadi menarik. Makanya Ka'bah itu jangan hanya dilihat Ka'bah, Safa Marwah itu juga jangan dilihat hanya sekedar dua bukit itu. Matof, tempat di mana orang tawaf itu juga bukan sekedar satu lokasi orang yang dekat dengan Ka'bah, termasuk Al-Haram, Masjidil Haram. Bahkan kalau prosesi haji paripurna dan sempurna nantinya, Anda akan temukan di sekeliling Ka'bah sendiri ada keluarga Ibrahim yang menjadi nama-nama dari bagian-bagian penting dalam bangunan yang mulia itu. Yang awal ya makom Ibrahim, makom Ibrahim. Ini bukan sekedar makom, ini ada nama Ibrahim di sana. Ada bahkan bagian dari Ka'bah itu ada dua nama, Hijr dan Ismail. Pernah dengar Hijr Ismail? Hijr itu siapa Ustaz? Hijr itu Bunda Hajar. Ismail ya Nabi Ismail. Jadi ada tiga nama itu terabadikan dalam tempat yang sangat dekat dengan Ka'bah kira-kira gitu. Wa ala Ali, dan Ali ini dalam Islam memang menguatkan betul. Jadi saya senang ini, biasanya pengajian itu banyak ibu-ibu, tapi di sini juga mulai bapak-bapak nampak. Biasanya bapak-bapak malah disembunyikan gitu. Nah, ini harus nampak. Biasanya di sana. Ini dinampakkan. Kenapa Ustadz? Ya, karena ini prosesi yang sangat penting. Hari ini mimpi-mimpi orang baik ketika harus bicara tentang kehidupan, saya minta maaf. Kita ikuti aja jalan Rasulullah, dan memang itulah teladan utama kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Saya tanya, Rasulullah itu teladan terbaik tidak kira-kira? Paripurna sempurna enggak kira-kira? Terbayang kira-kira Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicontohkan oleh Allah Ta'ala berada dalam sebuah posisi yang luar biasa saat beliau mengakhirkan hidupnya. Saya minta maaf, Bapak pernah punya cita-cita enggak? Ketika besok saya wafat itu posisinya sedang apa kira-kira? Sedang apa kira-kira? Anda punya pilihan kira-kira? Hah? Sedang berjihad, berperang di jalan Allah, menjadi syahid. Apalagi kira-kira? Mungkin sedang sujud Ustadz di masjid atau di tanah haram, konsep Madinah dan seterusnya. Kalau pertanyaan paling sederhana saya, Kanjeng Nabi itu wafatnya sedang apa kira-kira? Tiba-tiba ibu-ibu teringat, itu wafat Rasulullah itu berada di kamar, di pangkuan istrinya. Bapak pernah terbayang pengen meninggal di pangkuan istri kira-kira? Hah? Jangan-jangan malah jelek, malah rekoso Ustaz, mati dhewe wae. Ibu-ibu pernah terbayang juga wafat ketika di pangkuan sang suami kira-kira? Hah? Terus malah diusir-usir. Loh,
Ini serius. Urusan hidup itu nilai kemuliaannya tergantung dengan orang yang sesungguhnya sangat dekat. Dan Rasulullah contohkan itu. Ini manusia yang paling mulia. Oleh Allah Ta'ala tunjukkan hidupnya sampai dalam prosesi akhir itu dalam kerahmatan yang luar biasa. Siapa yang mengira kira-kira kalau orang hidup, pertanggungjawaban yang paling utama nanti di negeri akhirat itu sebenarnya adalah alihi, kira-kira alihah. Apa Ustaz? Keluarga jenengan, kira-kira keluarga kalian. Lo ada apa dengan keluarga-keluarga kita? Bukankah ini pertanda yang sangat kuat sesungguhnya orang membangun kehidupan masa depan, utamanya negeri akhirat? Siapa yang mau menyangkal saat Rasulullah pernah bicara tentang wanita yang apabila Allah Ta'ala akhirkan hidupnya dalam ridho suaminya, kira-kira atas seluruh aspek hidupnya, apa yang terjadi tentang wanita itu nanti di hadapan Allah? Hah? Bukan lagi butuh mana pintu surga, pintu jihadmu, pintu amal sedekahmu dan seterusnya, tapi ternyata wis silahkan kamu bisa melalui masuk pintu manapun karena ridho suamimu itu menyertaimu. Bahagia di sini. Ada yang di sini ngajak suaminya kira-kira? Atau diajak suaminya? Saya doakan mudah-mudahan nanti bisa pangku-pangkuan waktu mau meninggal. Nah, yang sudah gak punya suami gimana gak punya istri? Ya, ini ya nanti bisa konfirmasi sama saya kira-kira nanti. Kita akan carikan oleh Allah Ta'ala. Saya banyak duda-duda yang mendaftar ini, ada janda-jandanya yang mulut-mulut. Berkah. Ini keberkahan. Makanya nilai-nilai ini yang membuat bersemangat kira-kira kalau kita proses bicara. Karena memang Ibrahim ini ya keteladannya bukan individu. Ibrahim itu ya di situ dia kuat karena ada Hajar di sisinya, ada Ismail putranya yang juga support luar biasa. Ini sebuah perjuangan yang nanti Allah ingin tunjukkan dalam perjuangan mensiarkan din ini. Berjalan mengikuti hidayah dan bimbingannya. Kenapa Ustadz? Terpikir kira-kira saat Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Ismail. Itu perintah dari Allah. Suatu yang sama sekali di luar nalar dan logika kira-kira. Ini saya berharap lama, bertahun-tahun punya keturunan Robbi habli minas solihin. Kenapa tiba-tiba setelah kemudian happy-happynya, senang-senangnya, bahagia-bahagianya Allah Ta'ala memerintahkan saya untuk inni aro fil manam anni atbahuka. Ini ayat Allah. Dan Ibrahim juga utarakan itu di depan Ismail. Dan sebelumnya diwarnai dengan sebuah kegelisahan yang besar. Makanya ada hari yang disebut dengan Tarwiyah. Tarwiyah itu hari apa Ustadz? Hah? Tarwiyah itu tanggal 8 Zulhijjah. Itu menjelang Arafah. Tarwiyah itu sebuah proses. Dia melihat dan dia ragu-ragu. Ini benar atau tidak. Tapi langkah itu harus ditempuh. Perjalanan itu harus dia jalani kan itu. Karena kehidupan di mana Allah Ta'ala dia yakin, dia percaya betul sebagai pencipta alam, penguasa semesta ini, tiba-tiba memerintahkan dia dalam bahasa wahyunya melalui mimpi dalam tanda petik. Jadi kalau Anda kaji ilmu ulumul Quran, Anda akan dapati istilah wahyu. Wahyu itu apa Ustaz? Pak Wahyu ada? Wahyu itu apa bedanya dengan ilham? Itu ada itu kajian-kajiannya. Apa makna wahyu itu? Wahyu itu informasi yang sangat cepat, dan konsep wahyu dalam ilmu Quran itu yang diberikan kepada para nabi melalui perantara malaikat Jibril. Prosesnya bisa macam-macam. Tapi yang dominan ternyata di zaman sebelum Nabi Muhammad SAW itu melalui mimpi. Termasuk Nabi Ibrahim ini.
saat oleh Allah Subhanahu wa taala diperintah untuk menyembelih putranya kan sangat jelas dalam penglihatan mimpinya itu. Itu dia menyembelih, artinya dia diminta oleh Allah untuk menyembelih. Makanya wattaqu firasatal mu'minin. Anda pernah punya mimpi nggak kira-kira? Saya jamin mimpi Anda itu bukan wahyu kira-kira. Karena sudah berhenti sejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi pahamilah, berhati-hatilah dengan firasat yang sebenarnya melalui alam mimpi itu atas orang-orang beriman. Maka perhatikan hadis Rasulullah tentang mimpi orang-orang beriman. Kebenarannya itu dekat. Dan itu sebenarnya bagian yang disebut dalam istilah agama, penyebutannya bukan wahyu tetapi ilham. Pernah dengar ilham? Hah? Ilham ada? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Itu ayat Allah itu. Anda itu sudah diilhami dengan kekuatan akal, fikir untuk bisa menangkap mana yang takwa, mana yang mendekatkan kau kepada Allah, dan mana yang fujur. Fujur itu adalah kejahatan-kejahatan, perilaku-perilaku, perbuatan-perbuatan yang menjadikan kalian jauh dan menjauh dari sisinya. Ini fakta, ini nyata. Maka konsep ilham itu Allah Ta'ala sudah berikan dalam konsep nilai fitrah, dan itu dilatih betul oleh Allah. Dilatih betul oleh Allah. Saat apa Ustaz? Saat Anda masuk di bulan suci Ramadan. Masuk di bulan suci Ramadan. Makanya kan idolnya kan namanya Idul Fitri. Itu bukan sekedar kembali makan oleh sarapan, tidak. Tetapi ada konsep fitrah yang Allah Ta'ala ingin pesankan. Karena ini kesucian yang Allah Ta'ala ingin hadirkan. Itulah fitri kita. Yuladu alal fitrah. Artinya orang ini kembali terlahir dalam posisi suci, dia bersih. Kerapatan, kelekatan dengan Allah dekat. Orang puasa itu kan orang yang sangat dekat sama Allah. Ya Pak ya? Makanya walitukabbirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Itu diantara tuntunannya habis jenengan selesai berbuka puasa di hari terakhir, walitukabbirullah. Walitukabbirullah itu apa Ustaz? Banyaklah bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La illallah, Allahu Akbar. Kalimat-kalimat takbir tiba-tiba membahana. Kenapa takbir Ustaz? Kenapa pilihannya takbir? Sering bertakbir nggak kira-kira? Kapan saat bertakbir? Ketika sholat. Ibadah yang sangat mendekatkan kalian kepada Allah itu ternyata banyak kalimat takbir. Makanya puncak aktivitas takbir itu nanti pada aktivitas sholat sunnah. Ini bukan sholat wajib. Sholat sunnah yang disebut idain, 2 hari raya. Dan diantaranya hari raya Idul Fitri. Kalau Idul Fitri apa Ustadz sholatnya? Sholatnya di lapangan, 2 rakaat awal, kemudian diakhiri dengan khutbah. Ada yang beda nggak sholat 2 rakaat Idul Fitri dengan sholat-sholat sunnah yang biasa kita kerjakan selama ini? Bedanya di mana kira-kira? Takbirnya. Berapa banyak takbir yang kita ucapkan saat ketika sholat? Apa 7 kira-kira? Mulai awal wis takbir sih. Allahu Akbar. Anda rukuk juga. Yang bedakan apa? Waktu takbiratul ihram. Habis itu disusul dengan Allahu Akbar, takbir. Berapa kali itu? 7 kali. Ibu-ibu itu ratu imam ya ngerti. Tapi jangan imam takbir jenengan hitungi 1, 2, 3, 4. Itu tidak makna takbirnya yang muncul. Apalagi nanti kita kurang 1 gitu. Nah, jadi masalah. Udah nggak perlu dihitung. Karena konsep kaidah fikihnya memang konsep takbir itu bisa macam-macam jumlahnya. Tetapi nilai yang kita pahami walitukabbirullah, banyak bertakbir. Alama adakum, atas anugerah hidayah bimbingan yang Allah berikan kamu selama bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan ini kan kita sangat dekat sama Allah. Bagaimana Ustaz bisa bicara sangat dekat sama Allah? Loh, itu fakta.
Ini fakta. Saya minta maaf. Anda kalau Ramadan, saya sering ngasih contoh yang paling sederhana ketika mempertanyakan di mana Allah dan sejauh mana kedekatan kita dengan Allah. Tapi ini nyata. Ramadan itu kan Anda dipaksa oleh Allah dalam posisi menderita, tanda petik. Ya Pak ya? Tidak boleh makan, tidak boleh minum. Sesuatu yang biasanya Anda umbar sedemikian rupa, hari ini betul-betul ditahan, menahan. Saya minta maaf itu. Itu nggak sederhana. Bahkan Rasulullah sendiri pernah menyampaikan, kita ini habis pulang dari sebuah peperangan yang disebut perang yang asghar, yang kecil menuju perang yang besar. Loh, sampai sahabat bertanya, tidak kurang mana kira-kira peperangan ketika langsung menghadapi musuh kira-kira. Mau perang apalagi kok ada perang yang jauh lebih besar dari perang langsung di medan laga. Perang terbesar itu perang melawan siapa kira-kira? Sudah menang belum kira-kira? Ngomong durung loh. Ini serius. Ini kan makanya harus dikuatkan karena rangkaian Idul Fitri itu sampai Idul Kurban. Haji itu bukan sekedar perjalanan fisik nanti menuju Mekah yang dipenuhi banyak status-status kira-kira. Foto-foto di depan Ka'bah waktu wukuf di Arafah. Bukan itu. Tapi ada sebuah proses pemenuhan panggilan jiwa yang menghadap Allah. Dan orang puasa itu secara individu menjadi sangat dekat dengan Allah. Bagaimana Ustaz bisa berkata seperti itu? Yang sederhana, saya sering ngasih contoh kepada jamaah. Apa Ustadz? Anda kalau puasa itu sholat duhur, sholat asar masih mengambil air wudhu tidak? Iya Ustadz, karena itu syarat sahnya sholat. Saya tanya, wudhunya pakai berkumur tidak? Berkumur itu hukumnya sunnah. Anda berkumur tidak? Loh, saya tanya, berkumur itu membatalkan puasa tidak? Tergantung. Jangan ngambil 3 mengeluarkan 2,5, batal nggak kira-kira? Hah? Anda puasa di waktu duhur itu haus nggak kira-kira? Itu punya kemungkinan sangat besar nggak? Memungkinkan ketika Anda masukkan atas nama sunnah kira-kira memasukkan air dalam mulut, kemudian tidak Anda keluarkan sebagian kecil di antara untuk sekedar membasahi tenggorok. Hah? Berani nggak kira-kira? Punya nyali nggak? Kenapa Anda tidak mau melakukan itu? Oh, tiba-tiba Anda berteriak ada Allah. Loh, kenapa ada Allah? Allah itu di mana Anda sampaikan ada Allah itu? Allah melihat. Sejauh mana penglihatan Allah? Sangat melihat Allah. Alimun khabir, sangat tahu. Loh, sangat setahu apa? Bukankah itu ya sesuatu yang sangat tersembunyi kira-kira? Tiba-tiba ada ibu mengatakan sangat dekat, karena memang ada ayatnya itu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Itu ayat-ayat tentang Ramadan, tentang puasa. Dan itu puncak ayat nanti tentang hajimu, karena haji itu hajah. Kemarin ada 4 hamba Allah yang kita lepaskan di kamus kami ini tahun ini ada 4 yang mau berangkat haji. Saya sampaikan orang berangkat haji tahun ini suka tidak suka, senang tidak senang, atas nama keimanan dan ketakwaan Anda dipilih oleh Allah. Anda orang yang mulia yang dikasih kesempatan oleh Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarikala labbaik, innal hamda wan nikmata laka wal mulk la syarikala. Sambutan apa lagi, pesan apa lagi yang mau disampaikan orang-orang yang dipilih oleh Allah kira-kira? Ternyata hajah yang dia akan kerjakan bagian juga dari hajah kita bersama. Apa Ustaz? Kowe nek ana wong mangkat haji kok aja mbok titipi. Iki tukokno minyak wangi, tukokno kurma iki, tukokno akar Maria apa? Dan lain sebagainya. Oh, sajadah saka. Apa yang Anda titipkan itu? Doa. Lo ayat ini sama muncul di Al-Baqarah 186 yang sebenarnya cerita tentang Ramadan dan puasa. Tapi fakta itu, kenapa Anda harus jauh-jauh doa di sana kira-kira? Hah? Kenapa harus di sana kira-kira?
Anda merasa itu lebih mustajab karena memang tempat-tempatnya hak. Itu bagian dari risalah ajaran agama yang diyakini betul. Beda kira-kira sholat neng Masjid Nurul Huda karo Masjidil Haram kira-kira. Itu sama-sama di mihrabnya, Anda di depan multazam kira-kira beda juga. Cari di suatu tempat. Tapi prosesnya kenapa tempat-tempat itu? Karena memang ada tuntunannya. Tapi persoalan yang paling kuat adalah bagaimana jiwa Anda hari itu saat melaksanakan itu, atau bahkan di sini apa yang ada pada diri Anda tentang kedekatan Anda dengan Allah. Itu pertanyaan yang paling serius sebenarnya diajukan atas kita hari ini. Karena saya tuh pernah ketika mau berangkat umroh tiba-tiba ada kawan yang oleh Allah sudah dikasih kemapanan luar biasa. Karena orang tuanya ya sudah sangat mapan. Saya tahu betul usahanya banyak dan tidak ada hutang dia dengan perbankan dan lain sebagainya. Makmur sekali yang bersangkutan. Rasa dadati kok iso apa jenenge ndak mbok jaluk setruk kira-kira. Tapi bukan urusannya bukan itu. Kuwi ora wonge rada angel. Tetapi bahasakan sama saya. Ustaz, gini-gini cerita saya itu betul Mas Iqbal, Ustaz Iqbal. Saya tuh kalau di Mekah itu rasanya luar biasa. Itu kedekatan saya sangat tinggi dan Allah. Saya khusyuk betul seneng kono wis seneng ning masjid. Ning Indonesia kok ora iso ngono ya? Loh, ini sebuah pertanyaan yang sangat serius. Apa yang bisa saya sampaikan kepada yang bersangkutan? Saya hanya ngomong, usahamu ki yo jane wis rampung. Semua sudah jalan sesuai organisasi. Nek saya seperti jenengan posisinya. Saya pindah ning Mekah kira-kira. Itu dadi salat kan daftarke takmir ning nggon Raja Salman. Saiki aku tak dadi pembantu umum resik-resik ning kono. Loh, kenapa Ustaz? Wa idza salaka ibadi annifa ini qarib. Ketika kalian bertanya kepada Allah, di mana diriku kata Allah kepada umatmu itu kepadamu Muhammad, fa inni qarib, jelaskan terangkan kepada mereka bahwa aku ini dekat. Pertanyaan saya, sedekat apa kira-kira? Sedekat apa kira-kira? Ayat Al-Quran itu ngasih ilustrasi yang sangat kuat tentang posisi Allah. Anda boleh percaya, boleh tidak. Sedekat apa saya tanya? Hah? Ada pernah tahu yang disebut hablil warid? Apa itu Ustaz? Urat. Nah, urat nadi dengan kita itu dekat nggak kira-kira? Dan Al-Quran menyatakan, Allah menyampaikan akrobu itu jauh lebih dekat dari itu. Loh, saya tanya sedekat apa itu kalau gitu Allah itu? Anda jadi Siti Jenar kira-kira tadi. Berarti aku ki ya Gusti Allah nih. Gusti Allah ki loh, manunggalan kawula lan Gusti itu kan sebuah proses puncak itu sebenarnya. Puncak apa? Ya sudah dia paham. Penglihatannya, pendengarannya itu bagian dari cahaya Allah. Itulah maka kenapa hari ini umat Islam itu dituntut untuk menimba ilmu, mengkaji, mau belajar ayat-ayat Al-Quran. Kenapa Ustaz? Itu kalau kemudian diiringi dengan kekuatan iman, kombinasi ilmu dengan iman, itu akan menguatkan betul hidup kita ini penuh cahaya kira-kira. Hidup kita ini penuh cahaya karena melihat sesuatu itu ilmu dan iman. Itu sudah selesai. Sudah selesai. Karakter terkuat kan ajabal li amril mukminin. Inna amrohu kullahu khair. Apa yang ada dalam peristiwa yang terjadi itu semuanya kebaikan. Kalaulah itu bentuknya adalah kelapangan fasakaro, maka dia tahu betul bahwa yang melapangkan itu Allah, maka syukurnya berlipat-lipat kepada Allah. Ya apa ya kira-kira? Dan sebaliknya, wa idza massat udoro fasobaru. Tapi saat ketika Allah Ta'ala menghendaki di antara jalan kehidupannya itu udoro, penuh dengan penderitaan-penderitaan, apa yang muncul kira-kira? Ternyata kalimatnya indah sekali. Rasulullah menyampaikan, hadis riwayatkan Imam Muslim ini, fasobaro, maka dia bisa bertahan. Makanya wong poso itu kan bisa bertahan. Kenapa dia bisa bertahan kira-kira? Kenapa dia bisa bertahan? Puasa itu kan mengajarkan kita tentang dunia, tentang hidup dunia. Penderitaan puasa itu kan ada batasnya, 12-13 jam. Ya apa ya kira-kira?
Kenapa Anda masih bisa bertahan? Anda tidak berpikir, aku harus batake, ini nek batake aku mati. Kenapa Anda nggak mengatakan seperti itu? Hah? Karena Anda yakin betul, iki luwene iki ono wektune. Nggih napa nggih? Wektune kok rampung. Penderitaan ini ada periodenya. Sesakit apapun kalian hari ini, semenderita apapun kita hari ini, jenengan yakin nggak bahwa penderitaan ini akan berakhir? Yakin itu. Nah, keyakinan inilah yang kemudian menghubungkan konsep optimistis. Kemarin mahasiswa ada yang diskusi, Ustadz ini mau masuk ke jurnal penelitian proses skripsi kami. Saya baca, kenapa ngambilnya ini dulu di awal ketika beliau anak mahasiswi ini di STIK Sekarima itu dia ngambil tentang optimisme dalam Al-Quran, dalam Islam. Kenapa dengan optimisme kira-kira? Ada apa dengan optimisme itu? Ternyata saya minta maaf, hari ini angka kecenderungan orang mau bunuh diri itu banyak. Saya kemarin sempat coba lihat data besar tentang Indonesia. Hari ini Indonesia proses ekonomi itu tidak baik-baik saja. Kenapa tidak baik-baik saja? PHK terus berproses kira-kira gitu. Itu BPPS ketenaga kerjaan dan lain sebagainya sudah harus terkomen dan itu masih muda-muda kira-kira karena memang sudah selesai bisnis itu sudah runtuh bisnis itu. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ini ya sambil nunggu 19 juta lapangan pekerjaan yang mau dibuka, tapi yang muncul kok malah rentetan pengangguran itu banyak. Saya direspon, Ustadz, piye gayane anakku kira-kira, sampai tanya gitu, apa yang bisa dikerjakan? Ini mau pindah setir, ganti modal, tambah ini ada koneksi tidak? Loh, urusannya hanya konsep nilai-nilai proses ikhtiar, tapi konsep kreativitas inilah yang kemudian dituntut diantara kita. Dan ada kecenderungan ketika orang sudah dalam posisi kenyamanan, kemapanan, menghadapi seperti itu apa yang terjadi kira-kira? Mate aku kira-kira gitu. Wah, lebih becek aku mati, buat apa ini nanti lanjutkan? Wah, semakin jauh ini. Mongko syaratnya calon mertua itu nyambut gaya dioyak-oyak tambah ora teko itu. Bahasa saya, kowe nikah hosik Pak, gayan dadi ono itu. Gayane apa? Ngomong bojomu kira-kira. Karena cara berpikir kita pekerjaan itu kan berada dalam sebuah instansi, menerima gaji setiap awal bulan itu makanya kan hidup itu kadang-kadang sedemikian cepat ditentukan waktu menerima gaji tadi. Makanya banyak ibu masuk neraka itu gara-gara gajiannya setiap bulan sekali. Kudune apa Ustaz setiap hari sekali gitu. Iya Pak ya. Nah, setiap bulan kan begitu dapat dari suaminya kadang sedemikian banyak langsung mikirkan sesasi. Wah, ini enggak cukup Pak. Enggak cukup. Jadi nompo awal bulan ini ngomong orang cukup. Kuwi nek dirungokke malaikat maut yang tahu berita acaranya 3 hari lagi mau mati diguyu napa mboten kira-kira. Loh, rezekine orang bertakwa itu bukan ketika Anda paham bahwa di awal bulan itu memang fulus uang yang kadang-kadang menentukan proses 1 bulan kita. Tapi Anda harus paham betul rezeki kita ini dari Allah. Apalagi rezekinya orang yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ini yang menarik kan wayarzukhu min haitsu. Loh, apa maknanya wayarzukhu min haitsu la yatasib kira-kira? Itu rezekinya malah enggak bisa diduga-duga. Yang sedikit itu begitu penuh kebersyukuran, nilainya jadi tambah berkah itu. Dan keberkahannya itu mana itu duit itu? Rasan dadak mbok bangke deposito kan itu akan menghasilkan nilai-nilai yang besar. Berkahnya banyak. Tiba-tiba banyak orang yang terbantu, banyak orang yang termanfaatkan dan seterusnya. Hari-hari ini nabung jenengan rasa oke-oke saja. Nanti khawatir kita bahwa di antara kita ini ada orang-orang yang hanya mendiamkan harta itu sehingga sampai alhaakumut takasur. Itu kan itu. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla saufata lamun summa kalla saufata lamun kalla lau ta'lamuna ilma yakin la tarawunna jahil. Ayat-ayatnya rada mengerikan. Kita ini kadang-kadang harta ini ya tidak dalam posisi kita kontribusikan ngasih manfaat,
tetapi hanya sekedar kita apa banyak-banyakan aman ku nek dibusutuku ke tabunganku ke emasku abot-abot gitu kadang-kadang. Nah, ini jadi problem lah kadang-kadang gitu. Enggak, manfaat itu bukan itu. Manfaat itu saat kemudian itu memberikan kontribusi terbaik, khairun nas anfa'uhum linnas. Nilainya kan gitu. Makanya penderitaannya ada batasnya. Semberita apapun itu ada batasnya. Ukurannya bahkan jadi ujian. Makanya puasa itu kan separuh dari kesabaran. Masalahnya kowe dengan derita itu masih ingat sama Allah. Hal ingat sama Allah kekewuh jenengan. Kon luwe 12 jam sampai berkeluh kesah. Luwe banget ya aku ngelak banget kan wis ra enek wong tuwa ngono kuwi nek pas dikon poso. Nek sing ada ya anak-anak. Karena dia diciptakan lingkungan dan yang dia pikirkan orang tua, makanya dia sambatnya sama wong tua. Kita paling hanya sambat itu awan kok panas men ya. Ngelak men ya. Apa nek koncone wis kesusu nge-share ngeki buku takjil. Dodolan kuwi kadang-kadang ya ono pola enak ono esteller nanti dipesan bisa dikirimkan ning iklan kene pas awan-awan rekoso niku kan. Dan yang sangat menarik ibu-ibu menderita itu nek poso ya rampung jadi bahagia. Bahagianya wong poso apa kira-kira? Buka. Farhatun indal iftari itu buka. Siapa yang bicara wong buka kira seneng kira-kira? Hah? Ada yang berani mengatakan aku buka rapat seneng Ustaz? Enggak ada. Dan saya mau tanya, kegembiraan macam mana yang kau bisa dapatkan? Yo bahagia sekali Ustaz. Wong haus tiba-tiba dapat minum. Itu pernah terjadi sebuah proses ilustrasi berapa sebenarnya harga air putih ini. Ini tergantung konsep nilai kebutuhannya. Kan gitu. Bukan hanya sekedar kemasannya nek mau bisnisan kemasin iki banyu putih nganggo gelas karo mbok kei amanah beda Ustaz. Pokok jane banyune padha kira-kira. Loh kenapa? Itu pernah ada seorang khalifah. Itu betul. Ada sebuah perjalanan ketika bertanya tentang kehidupan nikmat Allah yang ada. Allah itu ngasih sesuatu yang sangat besar. Dalam padang yang tandus kita apabila ada satu perjalanan di situ panas sekali dan kita haus sekali dan tidak ada minuman yang bisa menghilangkan dahaga kita kira-kira. Dan tiba-tiba saya bawa minuman itu, saya persilahkan kepada sang raja, sang khalifah. Ini minumannya. Berterima kasih nggak kira-kira? Berterima kasih. Loh kenapa? Ya yang dibutuhkan minumannya itu. Tapi saya tidak ingin minuman ini dihargai cuma-cuma dengan rasa terima. Oke, alhamdulillah. Tok ning ora memaknai makna alhamdulillah. Karena kita wis dadi latah alhamdulillah. Ini ora mudeng alhamdulillah kuwi apa? Loh, alhamdulillah itu sedalam apa, Ustaz? Nah, ini urusan jiwa ketika menghargai air satu gelas ini. Ketika ditanya, kalau memang itu air gelas itu bisa menghilangkan dahagamu dan itu ya hanya itu, berapa kamu hargai dari apa yang kamu miliki, harta kekayaan yang kamu miliki? Apa yang dia jawab? Itu dia sampaikan, separuh dari kekuasaanku tak kayak kowe. Separuh dari kekayaanku tak kayak lho iki ngomongnya sih separuh lho kabeh lho. Karena dia membayangkan dia juga masih butuh kekayaan. Ya apa ya? Dia masih butuh juga kekuasaan. Itu dikasihkan semua. Akhirnya dikasihkan. Begitu sudah dikasihkan, apa yang terjadi dengan komentar? Itu kalau itu air masuk, makanan bisa masuk di tubuhmu, tapi tiba-tiba itu semua nggak bisa keluar lagi kira-kira. Itu apa yang kemudian terjadi? Dia kaget juga. Apa yang sudah saya masukkan keluar lagi. Dan apabila ada yang bisa mengeluarkan itu, mengembalikan normal, berapa yang kemudian Anda mau berikan? Jawabannya sama juga ketika melihat separuh dari kekuasaanku, separuh dari kekayaanku. Lo terpikir antum gini kira-kira. Jadi ternyata dari apa yang semua didapatkan itu harganya tak lebih daripada segelas air minum. Apa yang ada penghargaan macam mana ketika Anda berbuka kira-kira? Bahagia enggak Ustaz? Pasti bahagia. Karena kita bisa memasukkan sesuatu yang kita inginkan masuk. Tapi menjadi pertanyaan paling serius, itu bahagiannya pirang jam kira-kira? Kowe nek buka iki bahagiannya pirang jam? Berapa lama? saya hanya ingin komentar gitu. Itu sedemikian itulah cepatnya kebahagiaan urusan dunia itu. Nggih napa nggih? Kowe duwe mobil anyar bahagia tidak kira-kira?
Seberapa lama kira-kira? Lho kuwi kok 1 tahun mbek pajak wis mumet lho kadang-kadang gitu. Terus ternyata ganti oline supaya pate macam-macam kok larang seperti ini ya jadi puyeng juga. Ya apa ya kira-kira? Loh, kita ini kadang-kadang terus menurunkan nilai-nilai itu karena apresiasi kita terhadap nikmat itu ya. Ya sebentar. Maka pahamilah dalam Islam itu konsepnya bukan hanya sekedar diri Anda sudah punya kemampuan lebih dekat dengan Allah. Ketakwaan kau peroleh wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Makanya puncaknya kehidupan beragama Anda itu pada Zulhijjah itu. Saat Anda bisa melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji itu apa Ustaz? Ibadah haji itu kewajiban hanya seumur hidup sekali. Itu kalau berkali-kali itu malah bermasalah itu. Kecuali memang petugas haji loh ya. Memang ditugaskan. Aku nggak puas, saya harus ke sana. Loh, yang dia kejar itu apa itu? Yang saya kejar Allah Ustaz. Loh, saya tanya Allah itu di mana kira-kira? Allah itu di mana? Kenapa harus Anda kejar-kejar? Loh ini serius ini. Allah itu di mana? Allah itu yang nengone bojomu kuwi kira-kira ngoten. Loh, Ustaz, apa itu konsep rahmat tadi? Rasulullah mencari di antara nilai kemuliaan, bukankah orang yang paling bertakwa itu orang yang paling memuliakan istrinya? Itu umroh berkali-kali ning bojone njaluk dijajake, njaluk pakaian anyar. Ora dituwoke. Setuju napa mboten ibu-ibu kira-kira? Loh, konsep kemuliaan dalam Islam kan sederhana sebenarnya. Sederhana. Makanya kan konsep sakinah itu kan kekuatannya dari apa itu? Mawaddah warohmah. Itu mawaddah warohmah itu yang ngelet ke konsepsi ketenangan. Punya suami, punya istri itu di situ. Kenapa? Karena memenuhi kecintaan, kebahagiaan dalam urusan maddah. Maddah itu apa Ustaz? Maddah itu ya sumur, kasur, dapur nih. Itu materi itu. Maddah itu materi. Maka kalau diminta untuk taruh biasanya tontonan sih ini materi ini kira-kira. Ya ono fotone ini kadang-kadang fotone ini ngapusi kira-kira. Jane ireng nih diputih-putihke kira-kira. Bisa. Loh kok fotone putih banget kok ireng Ustaz. Dilangsing-langsingi begitu ketemu loh kok lemu banget Ustaz. Ada nggak yang seperti itu ya? Makanya lihat itu penampakan secara nyata maddah materi. Maka dalam Islam itu sederhana. Ketika orang bicara maddah, cinta kasih maddah itu apa? Para bapak penuhi semua kebutuhan istri, utamanya materinya. Itu kalau dipenuhi, istri mencintai suaminya nggak kira-kira? Bojone njaluk apa dipenuhi kabeh. Dicintai nggak kira-kira? Oh cinta mati loh kok. Cintanya sama mati itu lagi mawaddahnya gitu. Itu lagi mawaddahnya. Dan nanti dipertanyakan, sudahkah sampai konsepsi nilai rahmah? Maka pernikahan itu kalau niatnya bukan karena ibadah, wih gampang selesai. Hitungannya nganggo sasen dan minggu tok. Karena manusia itu dari sisi materi ditonton semakin lama malah semakin tidak sempurna kira-kira gitu. Oh bojoku kok beda ya karo awalnya gitu. Kok ngene? Ya apa ya kira-kira? Semakin banyak dilihat kekurangan dari sisi maddah. Oh kurang ini. Tapi tidak dengan rahmah ini. Karena konsep ibadah itu nilainya adalah kasih sayang, cinta kasih yang Allah Ta'ala kasihkan atas kehidupan kita. Maka ditanyakan sama ibu-ibu yang ada di sini kira-kira, jenengan tuh mencintai bapak karena bapak ijek pensiun terus kira-kira, ijek ngeterke kowe ning pengajian, ijek sehat, ijek iso ngancani mlaku-mlaku ning stadion Manahan, Car Free Day. Nek bapak wis stroke ra iso apa-apa, masih ada rasa cinta enggak kira-kira? Hah? Jangan ngikuti jalan cerita dari syair lagu dangdut yang paling saya benci kira-kira itu. Apa Ustaz? Ada uang abang disayang, tak ada uang abang mau diapakan ibu-ibu kira-kira? Hah? Kowe nek ngomong ditendang wis ra metu saka pengajianku kira-kira. Loh, urusan cinta itu bukan urusan uang. Ya apa ya? Kalau urusan uang enggak bertahan lama itu. Enggak bertahan lama. Loh itu betul. Ada kasih sayang, cinta kasih, rahmah itu yang muncul. Saya tuh baru tahu betul kadang paham betul. Saya tuh waktu dulu ngelola kemarin kan rapat pengurus Patisah, kami punya satu lembaga yang sekarang generasinya generasi kedua. Anak-anak yang alumni di tempat kami hari ini kami jadikan pengurus-pengurus yayasan. Kami yang
saya jane rumongsone J6 nih ditempatke ning pembina saja Ustaz. Memang ini generasi anak-anak 35 tahun. Loh ini serius. Ini serius. Itu waktu itu di sana itu ada keluarga juga yang ngopeni, yang sering masak dan seterusnya. Itu menarik keluarga ini karena mungkin ilmunya yang rapate luas, gak begitu banyak pengajian, tapi wong polos-polos wong desa kuwi nek konflik kuwi nganti sak asrama krungu kabeh iki itu dianggap bagian dari kita. Lu itu serius. Itu kalau marah kayak ngumpuli perang Baratayuda. Bukan apa-apa. Wah, kuwi ceritane macam-macam. Saya pernah damaikan itu, mau damaikan itu prolognya jadi panjang. Si istri itu marah-marah. Kowe iki lho ndemben. Jadi tiba-tiba ngingat masa lalu. Kowe iki ndemben nekani ku ning waktu ngapeli ning ngapusi kabeh. Lho ngapusi piye to? Lah, kowe iki lho jamu tangan waktu itu apik, pakaianmu bagus, sepatumu, nggo mobil sisan kadang-kadang itu. Ternyata kuwi dudu teke kira-kira. Kowe ini serius. Sing lanang ya ora kok leset. Lah salahmu kowe ra teko kuwi teke sapa kira-kira gitu. Lah aku waktu ngomong kanca-kancaku arep apel wis tak sini. Lo terbayang antum kira-kira. Lo itu, wah nasu marah-marah. Nah ini yang mengerikan ibu-ibu. Makanya Rasulullah sampai kemudian ngasih istilah hati-hati nih. Ketika oleh-oleh dari Mi'rajnya Isra Mi'raj itu kan sempat diperlihatkan suasana neraka. Saya tidak ingin berbicara kenapa di sana banyak istri yang bermasalah kira-kira. Kenapa kira-kira? Ini urusannya dengan rasa syukur atas suaminya. Kenapa kira-kira? Atas apa yang diberikan suaminya. Kadang-kadang tidak diapresiasi dengan baik. Dan kadang-kadang bisa hilang kesyukurannya. Ketika mungkin mengalami sebuah luka yang dalam atau kena kepantokopo sambil kemudian mengucapkan kalimat yang sangat tidak perlu untuk diucapkan. Kalimat apa? Pak, kowe iki ra membahagiakanku gitu. Iya Pak ya. Kamu itu semuanya. Ada enggak yang bicara seperti itu kira-kira? Loh, banyak loh ibu-ibu loh yang saksi loh. Saya sering dengar itu ketika aku begitu dia ngomong gitu kalau yang nesu. Piye ra membahagiakanmu lah anak 8 ki ceritane sapa-sapa kira-kira. Masa prosesnya perkosaan kira-kira. Prosesnya itu loh, ini serius, itu tambah. Ini ketika nesu, kadang-kadang hilang kabeh kebaikan pasangan itu. Maka hati-hati nih, kufur nikmat itu Allah tak sampaikan. Makanya konsep haji itu menarik. Makanya urusannya tidak berhenti sampai Ramadan. Ramadan itu bukan puncak, Idul Fitri itu bukan puncak. Puncaknya apa Ustaz? Idul Adha. Idul Adha. Loh kenapa Idul Adha itu? Idul Adha ini. Idul Adha. Kenapa disebut Adha kira-kira? Apa maknanya Adha? Adha itu apa? Halo. Apa Adha itu? Itu dari kata udhiyah. Udhiyah itu apa? Itu binatang yang mau Idul Adha. Lah makanya Idul Adha sering disebut dengan Idul. Sepakat nggak Idul Kurban? Itu pemaknanya seragam itu Idul Kurban. Lah masalahnya ketika istilah Idul Kurban itu kemudian mencuat, makna korban dalam pemahaman bahasa kita itu menjadi sangat buruk dan negatif. Kenapa Ustaz bisa berkata seperti itu? Saya minta maaf, pernah dengar korban perasaan? Seneng nggak? Korban perasaan. Loh, bukan apa-apa. Ini ada informasi, ini hujan ini tingkat curahnya sangat tinggi Ustaz. Beberapa lokasi hari ini sungai-sungai mulai meluap kira-kira gitu. Mulai muncul banjir. Masjid yang dikenal kami tadi malam juga share-sharean itu masjidnya ini Ustaz ya sudah nek banjir ya. Mau nahan kayak apa? Mau nek wis rampung lagi diresmikan itu. Yang rusak-rusak ya ditandani dan lain sebagainya. Tapi ini ya fakta. Yang biasanya nggak keluar ini tiba-tiba ya biasa naik. Mau jadi korban kebanjiran kira-kira? Korban bencana alam. Korban perasaan ragelem, korban bencana ragelem, korban kebanjiran, korban kemalingan. Nggak mau juga. Loh, ada apa dengan korban? Apa maknanya dengan Idul Kurban kira-kira? Kenapa
korban itu menjadi sesuatu yang Anda tolak kira-kira? Itu makanya mencoba buka pemaknaan kalimat itu. Di mana Ustadz? Di kamus Purwodarminto bahasa Indonesia. Loh ada apa? Itu begitu Anda ketemu korban, Anda akan terperangah di sana. Apa makna korban? Anda kehilangan sesuatu dan itu tidak Anda harapkan. Oh iya, korban perasaan ini kehilangan apa Ibu? Kehilangan sesuatu. Anda tidak mengharapkan. Ada yang berharap jadi korban? Loh, saya tanya, korban yang terjadi pada Nabi Ibrahim, ada yang dikorbankan juga Nabi Ismail, itu diharapkan nggak kira-kira? Sopo sih ngomong ora kira-kira? Loh ini serius ya? Tapi mungkin orang akan bertanya-tanya, siapa yang mau Ustadz dikon beleh anake? Ya dikorbanke. Tapi pernah nggak Anda mendengar jawaban Nabi Ismail saat ketika Nabi Ibrahim bikin statement mimpi itu dan saya menyembelihmu kira-kira? Diposisikan untuk jadi yang dikorbankan dalam tanda petik kira-kira. Apa jawaban Nabi Ismail kira-kira? Apa jawabannya? Ya abatif almatuk maru satajiduni insyaallah minas sobirin. Loh ini ayat Allah itu. Kalau itu memang perintah Allah, yang minta Allah, ini yang minta Allah, apa yang kemudian terjadi kira-kira? Ya sudah kerjakan. Maka kau akan temui, dan inilah sikap ketika Anda tidak memahami atas sebuah peristiwa yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Karena bisa jadi penderitaan hari ini yang Allah pesankan untuk kita itu adalah kebaikan yang sangat besar, yang sesungguhnya Allah ingin beritahukan untuk kita. Kenapa Ustadz? Kata kuncinya hanya satu, apa? Sabar. Wah, itu angel men Ustadz, sabar itu. Kata yang berat. Tetapi Ismail melakukan. Dan peristiwanya terjadi enggak itu? Penyembelihannya terjadi enggak kira-kira? Saya tanya, hasil dari ketaatan Nabi Ibrahim dan Ismail, peristiwa itu dilakukan betul, ada kerugian enggak kira-kira? Ada kerugian enggak? Korban itu kenapa tidak rugi kira-kira? Maka banyak Anda tidak menghendaki loh korban itu. Ya apa ya? Kon urunan 3,5 yuto ketimbang urunan 3,5 yuto mbok dinggo. Ya, ada nggak seperti itu? Kon ini. Loh itu kenapa harus korban? Karena Anda tidak paham betul makna istilah korban asli hakiki dari bahasa sononya itu. Loh makna korban itu apa tuh? Korban itu dari kata koroba yukoribu kurbana. Korban itu apa tadi? Korib itu bukti jiwa Anda itu memenuhi Allah itu karena Anda ingin dekat dengan. Lebih penting mana kira-kira? Dekat dengan Allah atau jauh dari Allah? Lebih pilih mana? Anda dekat dengan Allah uripmu rekoso neng dunyo, ataukah Anda jauh dari Allah hidup jenengan penuh kelapangan dalam urusan materi kira-kira? Lebih pilih mana kira-kira? Ojo dua itu ojo pilihan Ustaz Isa cedak Gusti Allah. Lapang kekayaannya, konsep pemakmuran. Makanya wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Maka kata kuncinya itu hanya pada ada satu kata itu sebenarnya. Takwa. Orang kalau sudah mengikuti jalan ketakwaan, maka kemuliaan yang akan dia dapat. Maka hajinya itu kekuatan pertama ya zadakallahu taqwa. Ya, mudah-mudahan ya takwamu terus meningkat kira-kira gitu. Kenapa? Yaitu nanti insya Allah akan menjadikan dosa-dosamu terampuni, dan yang paling mudah akhirnya hidupmu menjadi hajat, semua keinginanmu itu terkabul. Lu kenapa harus dekat dengan Allah? Ya kamu nggak ngerti kata kuncinya dekat dengan Allah. Kata kunci dengan dekat dengan Allah itu apa tuh? Ujibud da'watad da'i idza da'ani. Kowe iki nek cedak kali Gusti Allah, backingmu langsung Gusti Allah. Kira-kira doa-doamu dikabulkan enggak sama Allah? Nah, itu makanya makna billahi taufik besar perampung nih. Apa paham makna taufik kira-kira? Pak Taufik ada. Taufik itu apa? Hidayah itu apa? Hidayah petunjuk. Kalau taufik? Apa? Kekuatan. Kok nggak kowiyun? Taufik itu apa? Wafaqo yuwafiqu taufik.
Apa itu maknanya? Pernah dengar muttafaq alaih? Ada hadis Bukhari Muslim itu sama-sama meriwayatkan, ini yang sangat kuat. Kenapa sangat kuat? Karena Bukhari dan Muslim itu muttafaq, itu sepakat. Oleh taufik Gusti Allah kuwi apa sing dadi karepmu kuwi ya disepakati Gusti dadi karepe Gusti Allah. Nyenengke napa mboten kira-kira? Kowe kepengin maem duren, ora duwe duit, rasa dadak ning pasar. Tuku duren, tiba-tiba mulih ambune omah kok duren. Ceritane tangga bar panen duren kowe dikirimi Pak. Lho, niku ciri-ciri taufik. Kerep ngono napa mboten kira-kira? Nek aja dicontohke durene. Iya, kalau iya itu tanda-tanda Anda dicintai sama Allah. Anda kepengen umroh Ustaz, tapi saya nggak punya biaya, nggak perlu. Kepengen haji Ustaz, tapi urung daftar. Loh itu menarik itu. Kalau urung daftar jangan. Loh, daftar nih masalah terbesar kita. Daftar kita ini salah jalan seringkali. Daftar pertama jenengan kemana kira-kira nek arep haji? Rata-rata ning Bangsik. Ya apa ya? Rata-rata ning KBH sik golek jalannya, golek porsi, golek ning Kemenak dan seterusnya. Salah nih. Daftar kene ning sapa kira-kira? Loh kenapa Allah? Karena sing duwe undangane Gusti. Ya apa ya? Berapa banyak orang yang harus menunggu kudune mangkat, tiba-tiba enggak sanggup berangkat karena ndek men aku arep mangkat jane karo ibu bojoku ning bojoku sebulan atau 5 bulan yang lalu mati, maka aku neng kono sing ngopeni sapa wis rawani itu. Jadi nggak berangkat itu. Udah 2 porsi gimana? Dikek anake malah. Itu nggak jadi berangkat itu. Lo itu dulu niatnya lo aku ndemen gelem mangkat tuh karena ibumu sing. Nah, ini berarti kalau ibunya istrinya itu lebih kuat. Nah, ibunya ini yang ditinggal mati lebih dulu. Oh itu kejadian-kejadian kadang-kadang dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya kowe arep haji kuwi daftar kene ora karo bojomu. Karo sapa kira-kira? Karo Gusti Allah. Pernah daftar kali Gusti Allah? Piye carane daftar kira-kira? Seperti akhir malam mang bangun. Mang sampai ke Gusti Allah. Duh Gusti, kula njaluk undangan jenengan. Wis ana undangane itu. Kalau Allah undang tenan digampangin apa mboten? Gampangin. Siapa tahu habis ini terus mantu besanan, besan jenengan yo anake Dirjen Haji kira-kira. Terus mau peringatane ning Mekah wis sisan karena urusan haji. Bisa enggak kira-kira? Urusan kuota bayar rasa berarti. Loh itu saya punya teman itu kawan itu juga gitu. Dia nggak pernah berpikir sama sekali. Tapi ini kisah nyata itu. Dia mantoknya dan seterusnya. Tapi suaminya mantune ini bapak ibunya wis divorce. Jadi mungkin kalau orang cerai kan rasanya kan ojo sing cerai. Lah cerai itu ibunya wis dadi manten neng ini ternyata bapak itu dadi manten. Ini posisi bapak ini menarik. Apa dia jadi pengusaha kerja mungkin ning Mekah kira-kira ngoten. Makanya betul mungkin itu. Tapi waktu mau datang harusnya datang. Peristiwa Covid itu telepon-teleponan. Untuk mengurangi kangenku seharusnya saya yang datang. Ini bawa bapak aja sama keluarga besar kalau undang ke Mekah kira-kira ngoten. Lu itu pertama kali proses buka Mekah. Murah-murah awal itu piye carane ndang mangkat rene aku ndang kangen kepengin ketemu karo mantuku. Ya tentunya didampingi karo bapak karo ibu nih lho. Ngoten istilahnya. Daftar kene kalih Gusti. Nek Gusti Allah sudah makanya yang muncul apa? Keajaiban yang luar biasa. Banyak hamba-hamba Allah yang secara nalar, hitung-hitungan materi itu nggak mungkin, tapi bisa berangkat betul. Ya apa ya kira-kira? Siapa itu yang menguatkan? Yaktu kari jalan wala kuli domirin yaktina min kuli fajin ami. Karena Allah itu yang menggerakkan mereka. Maka Allah menjamin kepada Nabi Ibrahim, tugasmu kuwi manggil tok, aku nanti yang akan mendatangkan tamu-tamu itu. Jadi tamu-tamu itu duyufur rahman. Kuwi tamune Gusti Allah, dihormati napa mboten? Hari ini ada yang insyaallah tahun ini berangkat kira-kira. Kalau dongake kabeh muga-muga ndang mangkat kabeh. Mudah-mudahan yang menyebutkan kalimat amin Allah lapangkan rezekinya. Allah segerakan tiketnya. Allah mudahkan perjalanannya. Nah sing durung amin ini pripun Ustaz muga oleh hidayah ini. Karena orang dapat hidayah dulu baru dapat taufiknya. Jadi taufik ini bar teko nah, makanya billahi taufik. Nah, gitu. Makanya pas taufik hidayah itu komplit kira-kira.
Demikian dari saya, minta maaf kalau ada kata yang kurang berkenan. Aku lu qouli hadza astaghfirullahaladzim. Mari sama-sama kita berdoa, kita doakan hamba Allah yang sudah berangkat ke tanah suci, hajinya mabrur. Yang hari ini nanti insya Allah akan masuk ke embarkasi untuk mulai pemberangkatan tahun ini, mudah-mudahan juga mabrur hajinya. Dan kita doakan siapapun yang Allah Ta'ala hadirkan di sini, segera Allah Ta'ala berangkatkan dalam undangannya yang sempurna, dengan cara yang sempurna, dan mudah-mudahan senantiasa dalam bimbingan dan hidayahnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ij'alna hajjan mabrura wa sa'yan maskura wa dhanban maghfura wa amalan sholihan maqbula wa tijaratan lam tabur. Ya alima ma fis sudur, akhrijna minadh dhulumati ilan nur, akhrijna minadh dhulumati ilan nur, akhrijna minadh dhulumati ilan nur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.